Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang ekuivalensi. Dua pernyataan dikatakan ekuivalen jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang identik. Dalam tabel ini dapat dilihat bahwa negasi P atau Q ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Ekivalensi juga ditemukan pada hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum idempoten, hukum absorbs, hukum komplement, hukum De Morgan, kemudian operasi I dan O. Pembuktiannya bisa dilihat di tabel di bawah ini. Kita lihat sama-sama pada tabel di bawah ini bahwa P dan Q dan R ekivalen dengan P dan Q dan R. Nah, kita lihat ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan ekuivalensi. Kita lanjutkan materi selanjutnya tentang diimplikasi. Dua pernyataan P dan Q dapat dibuat menjadi satu pernyataan baru atau kalimat majemuk menjadi P jika dan hanya jika Q. Jadi untuk biimplikasi, kalimat majemuk biimplikasi, kata yang digunakan untuk menghubungkan dua pernyataan tunggal adalah P jika dan hanya jika Q. Pernyataan baru yang disusun dengan cara seperti ini disebut pernyataan biimplikasi. Biimplikasi dari pernyataan P dan Q dalam bentuk simbol itu seperti ini ya. Dibacanya P jika dan hanya jika Q. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari biimplikasi jika P jika dan hanya jika Q. P jika dan hanya jika Q akan bernilai benar bila kedua pernyataan tunggalnya benar. Atau jika kedua pernyataan tunggalnya bernilai salah. Jika keduanya berbeda, pernyataan tunggalnya salah satunya benar, kemudian salah satunya salah, atau sebaliknya, maka biimplikasi P jika dan hanya jika Q akan bernilai salah. Contoh biimplikasi. Tentukan harga X agar biimplikasi berikut bernilai benar. 2 min X lebih kecil dari 1 min 2X jika dan hanya jika Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Nah, agar biimplikasi A ini bernilai benar, coba kita lihat. Jika Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur ini sudah benar kan? Maka 2 min X itu lebih kecil dari 1 min 2X, ini adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka ini harus menjadi pernyataan yang benar. Barulah biimplikasi A ini, pada bagian A ini, biimplikasinya akan bernilai benar. Jadi kita harus mencari harga X agar kalimat terbuka ini menjadi benar. Nah, seperti inilah penyelesaiannya. 2 min X lebih kecil dari 1 min 2X. Ya. Kedua ruas kita tambah dengan 2X. Nah, sebelah kanan 2X-nya menjadi 0. Sebelah kiri kita tambah dengan 2X. Maka 2X min X lebih kecil dari 1 min 2. Ini kedua ruas kita kurangi dengan 2. Maka ruas sebelah kiri menjadi 0. Ruas sebelah kanan menjadi 1 dikurang 2. Maka 2X min X tinggallah menjadi X. 1 min 2 adalah min 1. Demikian untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Jadi dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama. Kedua ruas dengan bilangan yang sama. Pada dasarnya itu, tapi kita sudah terbiasa dengan memindah-mindah ruaskan. Ya. Jadi min 2X pindah ke kiri, min pindah ke kiri jadi plus, kemudian 2 pindah ke kanan plus, pindah ke kanan menjadi min, seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua.
3 dikurangi 2 jika dan hanya jika X bilangan asli kurang dari 3. 3 kurang dari 2 benar atau salah? Tentu saja salah ya. Nah, agar biimplikasi ini bernilai benar, maka X bilangan asli kurang dari 3 ini harus bernilai salah. Sehingga X bilangan asli kurang dari 3 kita buat negasinya. Maka negasi dari X bilangan asli kurang dari 3 adalah X bilangan asli lebih dari atau sama dengan 3. Yaitu 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka kalimat biimplikasi ini akan menjadi bernilai benar. Karena P bernilai salah dan Q juga bernilai salah. Selanjutnya tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Tujuannya setelah mempelajari uraian kompetensi dasar ini, Antuna dapat menjelaskan pengertian inverse, converse, dan kontraposisi dari implikasi. Menentukan inverse, converse, dan kontraposisi dari implikasi. Menentukan nilai kebenaran inverse, converse, dan kontraposisi dari implikasi. Dari suatu pernyataan implikasi, jika P maka Q dapat dibuat pernyataan baru, yaitu kita lihat jika Q maka P. Nah, kita lihat dibalik ya. Yang awalnya jika P maka Q, bila dibalik menjadi jika Q maka P, nah inilah yang disebut converse dari implikasi. Kemudian apabila kita beri negasi keduanya, negasi P, jika negasi P maka negasi Q, disebut inverse dari implikasi. Kita tahu sendiri bahwa inverse itu artinya yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan. Maka apabila kita beri negasi kedua pernyataan ini menjadi inverse. Apabila kita beri negasi dari implikasi ini menjadi inverse dari implikasi, yaitu negasi P, jika negasi P maka negasi Q. Inilah yang disebut dengan inverse. Kemudian yang terakhir, apabila kita balik, kemudian kita beri juga negasi, sehingga menjadi jika negasi Q maka negasi P. Inilah yang disebut dengan kontraposisi dari implikasi. Jadi converse, inverse, dan kontraposisi ini dari implikasi ya. Sekali lagi kita ulang. Converse dari jika P maka Q adalah jika Q maka P. Kemudian inverse dari jika P maka Q adalah negasi jika negasi P maka negasi Q. Sedangkan kontraposisi dari implikasi jika P maka Q adalah jika negasi Q maka negasi P. Misalkan P segitiga ABC sama sisi dan Q ketiga sudutnya sama besar. Implikasi dari pernyataan P dan Q adalah jika P maka Q. Jika segitiga ABC sama sisi, maka ketiga sudutnya sama besar. Converse-nya adalah jika Q maka P. Jika ketiga sudutnya sama besar, maka segitiga ABC sama sisi. Inverse-nya adalah negasi P. Jika negasi P, maka negasi Q. Jika segitiga ABC bukan sama sisi, maka ketiga sudutnya tidak sama besar. Kontraposisinya adalah negasi Q. Jika negasi Q, maka negasi P. Jika ketiga sudutnya tidak sama besar, maka segitiga ABC bukan sama sisi. Nah, tabel ini menunjukkan adanya hubungan antara implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Jika kita perhatikan dari tabel di atas, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Nilai kebenaran pada implikasi ekuivalen dengan nilai kebenaran pada kontraposisi. Implikasi adalah tabel nomor 5, kontraposisi adalah tabel nomor 8. Kita lihat tabel nomor 5 adalah sama dengan tabel nomor 8.
Sehingga kita nyatakan implikasi jika P maka Q ekuivalen dengan kontraposisinya, yaitu negasi Q jika negasi Q maka negasi P. Kemudian nilai kebenaran pada converse ekuivalen dengan nilai kebenaran pada inverse. Sehingga kita katakan jika Q maka P ekuivalen dengan negasi jika negasi P maka negasi Q. Nah, demikianlah dari sini kita sudah bisa memahami makna ekuivalen, kemudian implikasi, kemudian converse dari implikasi, inverse dari implikasi, dan kontraposisi dari implikasi. Ya, sebagai rangkuman, converse dari jika P maka Q adalah jika Q maka P. Inverse dari jika P maka Q adalah negasi. Jika negasi P maka negasi Q. Kontraposisi dari implikasi jika P maka Q adalah jika negasi Q maka negasi P.